Halo, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan cara mengobati murai batu kita yang sakit tetelo. Tetelo itu seperti kayak kehilangan keseimbangan, ayan atau telonen. Nah teman-teman, kebetulan ini burungnya satu hari yang lalu ini mengalami penyakit seperti itu. Nah itu sudah nah kayak gitu. Jadi kalau dia itu terbang ada sedikit kehilangan keseimbangan, ciri-cirinya seperti itu ya teman-teman. Jadi pada waktu teman-teman burungnya mengalami penyakit seperti itu, jangan panik ya teman-teman. Nanti kita kasih beri cara antisipasinya lebih cepat. Teman-teman, pada kesempatan ini kita kasih tahu kenapa alasannya burung itu bisa mengalami kondisi seperti itu. Yang pertama adalah burung itu mengalami macam-macam gejala penyakitnya, yaitu kekurangan vitamin B juga bisa, juga mengalami serangan virus. Tentu virus itu menyerang di sistem sarafnya dia. Tentu yang harus kita waspadai yaitu adalah pembersihan kandang, itu harus selalu dilakukan setiap hari teman-teman, menghindari terjadinya penyakit tetelo, ayan atau telonen yang bisa merugikan kita. Yang kedua adalah pemberian vitamin B. Pemberian vitamin B itu bisa dilakukan dalam waktu yang 1 minggu, diberikan 2 kali atau sekali itu minimal. Jadi itu mengantisipasi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini itu tadi saya kasih ulasan kenapa murai batu kita itu mengidap penyakit tetelo seperti itu, dan apakah bisa disembuhkan. Tentunya bisa, tergantung juga jenis penyakitnya, itu kategori ringan, sedang atau parah. Parahnya penyakit itu tentunya diakibatkan kita terlambat atau kurang cepat menangani penyakit seperti itu. Caranya adalah penggantian air minum itu setiap hari diganti, dan diganti air bersih. Terus fornya itu dikasih makanan yang diganti setiap hari sementara itu ya. Jadi diganti terus, kebersihan higienis makanannya harus kita utamakan. Terus selanjutnya yaitu teman-teman pemberian vitamin atau kalau kesempatan hari ini saya memakai Super N teman-teman. Super N seperti ini. Nah ini bisa fokus. Super N bisa didapat di mana, di toko-toko langganan Anda, tentunya toko-toko penjual makanan burung dan sebagainya itu bisa. Itu diberikan, diteteskan di sini. Di air minumnya. Sementara kalau kondisi ini saya lihat burung ini dalam kondisi yang tidak terlalu parah, baru gejala awal. Dia bisa terbang, namun kadang dia kelabakan kayak gitu sambil muter-muter kayak gitu. Jadi caranya nanti diberikan di sini teman-teman. Di sini nanti diteteskan aja. Diteteskan di minumannya. Sebanyak kurang lebih 3 kali tetes. Jadi sebelum digunakan teman-teman, ini diupayakan dikasih air minum yang bersih ya. Terus
sebelumnya dikocok dulu biar fungsi obatnya berguna secara efektif. 3 atau 4 tetes ya teman-teman. Ini kebetulan burungnya dalam kondisi yang tidak terlalu parah, jadi masih gejala awal. Tentu masih bisa diantisipasi dengan pemberian obat cair seperti ini. Terus upayakan pemberian pakan kroto ya teman-teman. Pemberian pakan kroto itu tentunya merangsang daya makan mereka untuk daya tahan tubuh, agar supaya konsumsi vitamin, asupan gizi, makanan itu terserap. Artinya burung itu tidak mengalami kekurangan gizi lagi. Kebetulan ini sudah saya lakukan pemberian vitamin Super N, kurang lebih 2 hari sudah ada perubahan signifikan. Artinya burung sudah bisa terbang, bisa nangkring secara normal, dan ketika tak mengetahui ada orang itu tidak langsung kelabakan kayak badannya bolak-balik kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak ayanem gitu loh. Nah teman-teman jangan terlalu panik kalau untuk seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, Bang, kalau kena ayan atau tetelo kayak gitu apakah bisa bisa pulih seperti semula, atau burungnya bisa gacor lagi atau gimana? Kebetulan ini masih trotol ya teman-teman. Jadi kalau untuk burung dewasa untuk bisa kembali pulih 100% itu tidak bisa, saya jawab tidak bisa. Ada perubahan di pola kehidupannya dia, artinya bisa sembuh namun tidak bisa kembali normal, tetap bisa gacor, namun ada sel saraf tertentu mereka ada pengendoran teman-teman. Jadi tidak bisa seenergik dan sesempurna pada waktu awalnya. Artinya kalau masih udah tua kayak gitu susah untuk pengembalian 100%. Tapi kalau untuk masih muda kemungkinan besar itu bisa artinya tetap kita pola rawatannya dengan kegiatan yang bersih, higienis, terus pemandian air keramba itu 3 kali sehari, kondisi bersih, dan pengondisian burung di mana tempat situasi kandang di mana ditempatkan itu dalam kondisi yang bersih juga, lingkungannya mendukung teman-teman. Jadi kalau untuk masih muda itu kemungkinan untuk bisa gacor tumbuh normal bisa, tapi kalau udah dewasa itu untuk kembali lagi ke 100% penggunaan vitamin itu untuk mengobati 100% tidak bisa, hanya mengeringankan dan mengembalikan, menormalkan seperti sedia kala, namun tidak bisa 100%. Jadi kalaupun bisa gacor bisa, namun tidak bisa untuk ada kondisi tertentu di mana dia ada ngeblanknya juga, masih ada kayak kaku kayak gitu, karena yang diserang adalah sistem saraf. Jadi kalau sistem saraf itu sangat rentan. Maka dari itu teman-teman sebelum mengalami kejadian tersebut, sejak awal saya sampaikan untuk kebersihan kandang itu diperlakukan di murai batu kita, terus pembersihan air minum itu diganti maksimal ya, kalau saya 1 hari sekali diganti, 1 hari sekali diganti. Terus kebersihan kandang dibersihkan. Kebetulan ini tadi kandangnya belum dibersihkan, mau kita bersihkan, artinya kondisi yang sebenarnya seperti ini harus dibersihkan, agar tangkringannya juga dibersihkan. Jadi nanti biar tidak timbul penyakit atau masalah baru lagi. Yang perlu diperhatikan kalau teman-teman bisa menggunakan juga air minum yang alami, yang herbal, itu digunakan dari
sirih hitam, suruh atau sirih hitam. Itu fungsinya adalah sebagai desinfektan juga, sebagai pembersih kuman juga, dan itu nyaman untuk digunakan dalam tidak ada dosisnya, meskipun dibuat mandi, dibuat minum. Tentu caranya adalah direbus teman-teman, direbus dulu, diambil airnya. Itu untuk meminimalisir sama, jadi menghilangkan virus-virus dari murai batu kita. Jadi fungsi daripada Super N ini fungsinya adalah juga sebagai juga sebagai penghilang virus yang ada di dalam tubuh murai batu kita. Jadi kalau murai kita mengalami gangguan virus, tentunya mengalami tingkat konsentrasi burung atau keseimbangan burung, itu menyerang di burung kita, tentunya itu sangat mengganggu untuk proses pertumbuhan daripada murai. Teman-teman bisa dilakukan dua cara itu tadi ya teman-teman untuk pengobatannya. Yang satu memakai Super N, karena Super N itu tadi juga bisa mengobati segala infeksi saluran penyakit seperti diare, berak, kabut, berak, darah, mengobati segala infeksi pada saluran pernafasan seperti sesak, flu, ngorok dan lain sebagainya, menyembuhkan segala luka, borok juga bisa teman-teman, juga mengobati segala penyakit yang disebabkan mikroorganisme seperti virus, bakteri dan lain-lain. Artinya apa? Kondisi kebersihan murai yang menyebabkan terjadinya tetelo itu bisa saja terjadi karena di dalam air minum itu terkena kotoran, bisa terkena sisa makan dia setelah makan dari fur atau jangkrik ataupun EF lainnya. Itu bisa mengakibatkan virus bakteri baru di dalam minuman yang terkontaminasi, dicampur setiap hari tanpa diganti setiap hari, itu mempercepat terjadinya penyakit tetelo, ayan dan sebagainya. Jadi teman-teman itu yang harus diwaspadai, dan cara pengobatannya. Yang keduanya itu tadi sama teman-teman, menggunakan sirih hitam, suruh hitam itu bisa saja dibeli atau di tanaman, penjual tanaman obat-obatan kayak gitu ada. Jadi teman-teman bisa ditanam di rumah, di pekarangan depan rumah itu bisa. Jadi bisa digunakan sehari-hari. Nanti cukup diambil daunnya 2 atau 4 helai itu untuk direbus dan dicincang sedikit aja lah, dicincang sedikit biar artinya sari-sari dari sirih hitam itu bisa keluar dan bisa mencampur dengan air. Kalau kita misal 4 atau 5 helai itu upayakan dipakai kita rebus 2 gelas air minum dan disisakan biar sampai meresap, itu kurang lebih 1 gelas air minum. Setelah itu didinginkan, setelah dingin nanti bisa diberikan di murai kita, didinginkan sebelum diminumkan di murai atau dibuat disemprot mandi. Itu sama fungsinya sebagai desinfektan, sebagai membunuh virus, sebagai bakteri-bakteri yang menempel di luar ataupun bakteri yang atau virus yang terkontaminasi di dalam tubuh murai batu, karena itu akan mempengaruhi sistem saraf, sistem pencernaan. Tentunya metabolisme tubuh tidak sempurna sehingga murai batu mengalami kendala pertumbuhan, yaitu pertumbuhan dewasa yang sehingga terhambat. Kalau murai batu masih trotol, itu masih bisa dilakukan pencegahan dini sejak awal. Artinya apa? Teman-teman bisa mengobatinya sejak awal dan cukup mudah untuk mengembalikan murai batu yang kena tetelo dan lain sebagainya itu. Kebetulan ini murainya sudah cukup sembuh, 70% sudah sembuh. Awal mulanya itu sudah kehilangan keseimbangan yang parah,
terbang itu sudah nggak bisa kayak nabrak-nabrak kayak gitu, montang-manting kayak gitu ya. Tentunya kita berikan Super N 2 hari aja sudah stabil, sudah seperti ini, artinya apa, bisa kembali normal. Kalau untuk burung dewasa itu bisa kembali namun tidak bisa 100% ya teman-teman. Saya jawab 2 kali, itu tidak bisa kembali 100%. Kalaupun bisa itu ya tergantung murai, jenis murainya dan sistem kekebalan tubuhnya murai itu tersendiri. Oke teman-teman, kita apa ya, kebetulan contoh sirih hitamnya belum ada, kebetulan di rumah saya yang satunya ada teman-teman. Ini kebetulan mau saya sampaikan, dan ada banyak yang minta WA atau di Instagram itu, Bang, caranya membuat murai kita itu biar tidak tetelo atau cara mengobatinya bagaimana. Nah, kebetulan pada kesempatan hari ini kita sempatkan lah teman-teman untuk membuat cara-cara biar tidak tetelo seperti itu, dan cara mengantisipasinya dan cara untuk mengobatinya. Untuk selanjutnya pengkondisian harus sehigienis mungkin dari sisi kandang, air minum, pola makan, pemberian EF dan lain-lain. Sementara itu yang bisa kami sampaikan teman-teman, ada kurang lebihnya itu adalah inisiatif dari kami sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pencinta murai batu. Tentunya murai batu kesayangan kita harus kita jaga, kita rawat agar supaya tidak mudah terserang penyakit, baik itu penyakit virus, penyakit luar yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan murai batu kita. Dan mudah-mudahan setelah kita berikan tutorial seperti ini, teman-teman bisa menjaga murainya agar tidak mudah terserang penyakit dan bisa menjadi gacuan dan digantangkan di sesi lomba. Saya doakan teman-teman mudah-mudahan murainya tetap sehat, pemiliknya juga sehat, dan kita bisa jumpa lagi di sesi gantangan lomba. Sementara video kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.